Batam TV, inspirasi Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dalam program Kalam Ilahi bersama saya Muhammad Syarif FLC dengan tema refleksi keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita dapat masih merasakan manisnya iman, kita dapat masih merasakan manisnya Islam, dan kita masih dapat merasakan manisnya taubat, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, salawat serta salam sering kita ucapkan dalam kehidupan kita, bahkan ketika kita menunaikan ibadah sholat, kita akhiri sholat kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Terlebih dahulu kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan betapa banyak kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lukiskan, betapa banyak kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan kepada kita agar kita bisa mengambil pelajaran, agar kita bisa mengambil iktibar dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam Al-Quran Allah sering mengulang-ulang bahwa salah satu tanda orang yang berakal, salah satu tanda orang yang memaksimalkan pikirannya adalah ketika dia mampu membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, kemudian dia mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita coba mengupas salah satu kisah yang banyak iktibar dan ada refleksi yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dalam Al-Quran banyak kisah. Lebih dari 50% di dalam Al-Quran berisi tentang kisah. Dan salah satu kisah yang menginspirasi kita dalam kehidupan kita dalam konteks saat ini adalah kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail alaihi wassalam. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, namun beliau tetap istiqamah, beliau tetap ikhlas dan memaksimalkan peran beliau dalam kehidupannya. Betapa banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi Ismail alaihissalam, akan tetapi beliau sabar dan beliau ikhlas dalam menjalankan kehidupan ini. Jika kita merasa diri kita besar karena faktor jabatan, jika kita merasa diri kita besar karena faktor kekayaan, atau karena faktor harta dan ilmu, maka katakanlah Allahu Akbar. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatan kita. Oleh karena itu, ketika kita memperoleh ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Ibrahim memperoleh ujian, ketika Nabi Ismail mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yakin bahwa kekuatan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka alami. Jamaah pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, apa saja ujian yang dihadapi oleh Nabi Ismail alaihi wassalam? Yang pertama, ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim adalah ketika Nabi Ibrahim berdakwah. Ujian yang pertama adalah ujian keluarga dan ayah. Ujian pertama Nabi Ibrahim adalah menghadapi seorang ayah
yang bernama Azar, seorang pembuat patung dan berhala. Nabi Ibrahim dengan sabar, dengan bijak mengajak Azar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh Azar. Katakan di dalam Al-Qur'an, diabadikan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Ibrahim berkata, "Idz qala Ibrahim li abihi," ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, li abihi Azar, untuk ayahnya yang bernama Azar, "Atattakhidhu asnaman aliha?" Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan? Mendengar perkataan itu, apa respon dari Azar yang merupakan ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Azar mengancam Nabi Ibrahim. Azar berkata kasar kepada Nabi Ibrahim dan menolak mentah-mentah ajakan Nabi Ibrahim tersebut. Dikatakan di dalam Al-Quran, qala, Azar berkatalah Azar, "Aragibun anta an alihatina ya Ibrahim?" Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhan kami, Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? La in lam tantahi la arjumannaka. Sesungguhnya jika engkau tidak berhenti menyuruh kepada apa yang engkau katakan tadi, akan aku rajam engkau, wahai Ibrahim. Yang pertama di sini dikatakan bahwa kalau seandainya Nabi Ibrahim itu tidak berhenti menyampaikan dakwanya, berhenti untuk menyampaikan kepada umat, berhenti untuk menyampaikan kalam ilahi, kalau tidak berhenti menyampaikan itu, maka yang pertama akan dirajam. Kemudian dilanjutkan, wahjurni maliyah di dalam ayat ini. Dan tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Ibrahim, tinggalkan aku. Artinya Ibrahim diperintahkan untuk keluar dari kampung halamannya. Ibrahim diperintahkan untuk jauh dari keluarganya. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saat ini ada anak muda yang sudah sholat, tapi bapaknya belum lagi menempelkan jidatnya, belum lagi ingin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak perempuan saat ini yang sudah hijrah, sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ibunya belum lagi menutup kepalanya, maka sesungguhnya ujian Nabi Ibrahim jauh lebih berat dibandingkan dengan ujian kita. Lalu ketika mendengarkan perkataan itu, bagaimana reaksi Nabi Ibrahim alaihissalam? Dijelaskan pula di dalam Al-Quran dengan lukisan yang sangat luar biasa, dengan dakwah yang sangat luar biasa yang bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun diancam dan diusir, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan kesabaran. Nabi Ibrahim tetap menunjukkan adab yang sangat baik. Beliau tidak membalas cacian itu. Bahkan Nabi Ibrahim memohon maaf dan berjanji akan terus meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa dari Azar yang merupakan ayahanda dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal itu dilukiskan, qala salamun alaik. Dikatakan di dalam Al-Quran, Ibrahim berkata, salamun alaik. Wahai ayahanda, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Dan aku akan memohon ampun untukmu. Innahu kana bi hafiyah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat baik kepadaku. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mungkin dalam berdakwah atau dalam kehidupan kita sehari-hari mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengenakan, mungkin kita akan membalasnya. Akan tetapi Nabi Ibrahim memberikan contoh dan panutan kepada kita agar menjadi orang yang ikhlas dalam menjalankan kehidupan ini dan memaksimalkan peran dalam kehidupan ini. Salah satu yang dapat kita ambil dari kisah yang tadi saya jelaskan adalah keteguhan iman dan adab. Keteguhan iman dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan pentingnya keteguhan iman dan kesabaran yang luar biasa di depan penolakan. Bahkan dari orang terdekat sekalipun kita belajar untuk tidak goyang. Kita belajar untuk sabar dan kita percaya bahwa kebenaran akan menang. Selanjutnya, salah satu refleksi yang dapat kita ambil dari sini adalah pentingnya adab dan doa. Meskipun kita diusir,
meskipun diusir, meskipun Nabi Ibrahim diancam dan diusir, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan adab yang sangat mulia dalam kehidupan sehari-harinya. Hal itulah yang disampaikan dan dibuktikan, diabadikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah Nabi Ibrahim diuji dari keluarganya, apakah sudah selesai ujian dari Nabi Ibrahim? Tentu saja tidak. Kemudian Nabi Ibrahim diuji oleh umat yang mana mereka itu percaya kepada benda-benda langit. Di dalam Al-Quran dilukiskan ketika Nabi Ibrahim melihat falamma ra'a syamsa bazigon qala hadza rabbi hadza akbar. Kemudian tak kala dia melihat matahari terbit, kemudian dia mengatakan hadza rabbi hadza akbar, ini Tuhan saya, ini yang jauh lebih besar. Ya. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaum Nabi Ibrahim juga menyembah benda-benda langit seperti bintang, bulan dan matahari. Kalau konteks di zaman sekarang, mereka yang percaya kepada peramaran, mereka yang percaya pada perbintangan, sampai saat ini ada kelompok orang-orang yang percaya bahwa hidup mereka di dunia ini diatur oleh peredaran bulan. Ada orang-orang yang percaya bahwa nasib mereka di dunia ini itu diatur oleh bintang dan matahari. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini adalah kesalahan besar dalam kehidupan kita. Bukan hanya hari ini saja yang terjadi, akan tetapi di zaman Nabi Ibrahim pun hal itu pernah terjadi dan dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, melihat fenomena itu berada di tengah-tengah Nabi Ibrahim. Jamaah pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Mereka bukan hanya percaya kepada bintang dan bulan, tetapi mereka juga bahkan percaya kepada penyembahan berhala. Hal ini dikatakan ketika dikatakan dalam Al-Quran, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Sebelum perkataan ini, sebelum firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ini, ada kisah yang sangat luar biasa. Suatu ketika Nabi Ibrahim melihat beberapa patung yang ada di tempat mereka biasa beribadah. Kemudian ketika mereka itu keluar dari situ dan mereka sedang ada kegiatan di tempat yang lain, Nabi Ibrahim datang dan menghancurkan beberapa patung-patung dan ditinggalkanlah patung yang paling besar. Kemudian Nabi Ibrahim mengalungkan salah satu kepada patung yang lebih besar, yang dikalungkan itu adalah kampak di dekat patung yang besar itu tadi. Ketika umat Nabi Ibrahim melihat bahwa patung-patung yang biasa mereka itu sembah itu hancur, akhirnya mereka memanggil dan Ibrahim dan mereka mengatakan ini pasti pekerjaan Fatan, seorang pemuda yang pada waktu itu tidak menginginkan mereka itu menyembah patung-patung tersebut. Maka dikatakan dalam Al-Quran dan mereka bertanya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, qala bal fa'alahu kabiruhum. Bukan saya yang mengatakan, akan tetapi tanyakan saja kepada patung yang besar itu tadi. Fas'aluhum in kanu yantikun. Tanyakan saja kepada dia kalau seandainya dia bisa berbicara. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bahwa Nabi Ibrahim mengajarkan kepada umatnya untuk berfikir, untuk sejenak mentadabburi kalau bahasa kita, untuk sejenak merefleksi ulang atas apa yang mereka buat selama ini. Itu adalah kesalahan yang besar. Mereka diajak oleh Nabi Ibrahim untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tetap kukuh dan bersikeras untuk menghambakan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka percayai selama ini. Jamaah Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim mengajak mereka itu untuk berbicara, Nabi Ibrahim mengajak umatnya untuk mari sama-sama kita berpikir. Tidak mungkin benda
yang mereka selama ini sujud kepadanya itu bisa memberikan an-nafi', bisa memberikan manfaat, atau tidak mungkin benda itu bisa memberikan ad-dar atau memberikan kemudaratan. Nabi Ibrahim mengajak mereka untuk berpikir. Akan tetapi karena mereka itu kalah berdebat dan mereka kalah dalam menyampaikan argumentasi karena pikiran atau akal pikiran lagi tidak bisa diajak berbicara, akhirnya mereka menggunakan otot. Dan Nabi Ibrahim akhirnya diancam untuk dibakar dan menimbulkan kemarahan dari kaumnya ketika Nabi Ibrahim menghancurkan beberapa patung-patung yang menjadi sesembahan kaumnya. Dan salah satu bentuk kemarahan itu adalah mereka mengancam Nabi Ibrahim dan membakar Nabi Ibrahim. Kemarahan kaumnya merespon kaumnya terhadap tindakan Nabi Ibrahim adalah kemarahan yang meluap. Mereka memutuskan untuk menghukum dan membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Dan persiapan membakar Nabi Ibrahim dan mengumpulkan kayu-kayu agar Ibrahim itu bisa dibakar, itu pun membutuhkan waktu yang berhari-hari, bahkan dalam satu riwayat disebutkan berminggu-minggu. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu akan dibakar oleh kaumnya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan menurunkan, dan itu pun diabadikan di dalam Al-Qur'an yang sebagaimana kita bacakan, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, disebutkan ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jamaah pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang pertama dihadapi oleh Nabi Ibrahim yaitu ujian keluarga seorang ayah. Ujian yang kedua dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu ujian umat. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak, jamaah yang dirahmati Allah. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada ujian lagi yang diberikan, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ujian apa itu? Ujian anak dan keturunan. Ujian apa itu? Ujian itu adalah ujian anak dan keturunan. Ujian itulah yang menjadi salah satu kisah yang sangat lumayan panjang di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam surah Al-Anbiya misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Maryam misalnya, dan kisah-kisah itu menjadi salah satu kisah yang sangat menginspirasi kita bersama. Kisah itu menjadi salah satu kisah yang sangat menginspirasi kita dan menjadi momentum bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di momentum Idul Adha kali ini. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisahnya? Ya. Terus apa saja runtutan dari kisah tersebut? Ya, tentu saja akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Kami akan kembali sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city.
Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ujian anak dan keturunan. Lama Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Doa itu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim pagi, siang, sore, malam. Tiada henti Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan Nabi Ibrahim memiliki keturunan. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, anugerahkanlah, habli, anugerahkanlah kepadaku minas solihin, keturunan anak dari golongan orang-orang yang soleh. Jamaah pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan, karena Nabi Ibrahim sudah lama menikah dengan istrinya, akan tetapi Nabi Ibrahim belum juga memperoleh keturunan dan belum dianugerahkan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penantian panjang Nabi Ibrahim dan Sarah diuji, kesabaran mereka belum memiliki anak selama 80 tahun pernikahan. Mereka terus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun Sarah sudah cukup tua dan dianggap mandul. Kemudian tidak lama setelah itu, dari 80 tahun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan anak di berusia 86 tahun. Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, dan pernikahan itu lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim berusia 86 tahun, menjadi kebahagiaan yang sangat luar biasa, penantian panjang yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu keturunan dan keturunan yang soleh. Tidak lama setelah itu, beberapa tahun kemudian, keajaiban terjadi. Nabi Ibrahim di usia 100 tahun dan Sarah di usia 90 tahun, malaikat membawa kabar gembira kepada Sarah, yaitu akan mengandung Nabi Ishak dan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah,
Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, memperoleh anak yang bernama Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, memiliki anak yang bernama Ishak. Dan dari keturunan inilah lahir keturunan yang sangat luar biasa. Dan dari silsilah inilah Nabi Muhammad SAW lahir dalam rentetan generasi yang lumayan panjang. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah selesai setelah Nabi Ibrahim diuji dengan sosok seorang ayah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi Ibrahim yang kedua diuji oleh kaumnya sendiri yang tidak beriman, bahkan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim diuji kembali, tidak memiliki seorang anak, akan tetapi dalam cukup waktu, rentetan waktu yang cukup panjang, akhirnya Nabi Ibrahim diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu ujian yang diberikan setelah Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak, yaitu Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Ibrahim yaitu untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Hal itulah yang menjadi konteks dasar kita dalam kehidupan kita sekarang, saat ini. Tidak lama lagi kita akan menyambut kedatangan Idul Adha, yang merupakan perayaan Idul Kurban. Dan menjadi tema kita hari ini yaitu refleksi keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan refleksi keikhlasan dari Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang dapat kita ambil dari kisah antara dua sosok orang ini, dua sosok Nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum mari kita bercerita terlebih dahulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim di dalam mimpinya, karena ketika kita membaca sejarah dan kita membaca riwayat bahwa mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Sekali lagi saya ucapkan, mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Nabi Ibrahim bermimpi, dalam mimpinya bahwa ia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Setelah penantian panjang, ketika Nabi Ibrahim meminta keturunan, yaitu meminta anak yang soleh, tetapi ketika anak itu sudah tumbuh dewasa, di usia yang belasan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan anak itu kembali dengan cara tolong disembelih anak itu. Walaupun secara nalar mungkin bagi kita manusia pada umumnya, kenapa hal itu disembelih? Kenapa bisa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal seperti itu? Hal itu adalah merupakan cara Allah untuk menguji umatnya. Hal itu merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguji nabinya, seberapa tebal iman yang dimilikinya, seberapa tinggi dan seberapa dalam pula keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu ketika kita membaca sirah, salah satu yang masuk dalam orang yang sabar, nabi yang paling sabar dalam konteks ulul azmi, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selanjutnya kita bahas yaitu tentang ketaatan mutlak. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail bahwa dia mimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih, dan hal itu disampaikan kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail tidak perlu berpikir panjang. Bahkan kata Nabi Ismail, kalau seandainya itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kerjakan ayahanda. Dan insya Allah kita bagian golongan orang-orang yang sabar, yaitu tentang ketaatan mutlak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ismail, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim, maka hal itu dikerjakan oleh mereka berdua, dikerjakan oleh sang ayah, dilaksanakan pula oleh sang anak.
ketaatan mutlak, perintah penyembelihan putra tercinta adalah ujian keikhlasan paling ekstrim. Nabi Ibrahim mengedepankan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya, di atas segala yang mereka miliki, di atas segala yang dianugerahkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim, menunjukkan kepatutan total tiada ragu dalam kehidupan ini. Kemudian adalah pendidikan iman, jamaah pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim berhasil menanamkan keikhlasan dan ketaatan yang sama pada Nabi Ismail. Dialog mereka adalah bukti keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik Ismail untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar di dunia ini. Kalau ada orang yang diberikan jabatan, memiliki pangkat, harta dan segala macamnya, maka katakanlah Allahu Akbar. Semuanya itu kecil kecuali Allah yang maha besar. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang dapat kita ambil adalah tentang pengorbanan diri. Nabi Ismail menerima perintah dengan tabah dan rela dan mengutamakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan salah satu refleksi keikhlasan Nabi Ibrahim dan refleksi keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan kehidupan ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kembali, jamaah pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prioritas mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan Nabi Ibrahim terpancar. Keikhlasan Nabi Ibrahim terpancar dalam kesediaan melepaskan cintanya, cinta terbesarnya demi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghilangkan ketergantungan kepada makhluk dan meyakini bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada hikmah ilahi, itu pasti ada hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada nabinya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kaumnya, bahkan sampai akhir zaman nantinya. Kemudian adalah penyerahan diri anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan Nabi Ismail yang sangat luar biasa, menerima perintah dengan tabah dan rela. Ini cerminan pendidikan iman sempurna dari sosok seorang ayah, dari sosok seorang ayahanda kepada anaknya, sehingga hal tersebut tidak lagi dipikirkan oleh anaknya, bahwa yakin dan seyakin-yakinnya, hakul yakin bahwa semuanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pasti ada hikmah yang Allah berikan kepada kita semua. Pelajaran juga yang dapat kita ambil bahwa kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keikhlasan sejati. Menomorsatukan, tidak menomorduakan, apalagi tidak menomortigakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prioritas pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan semua keinginan pribadi dan menjadi didikan terutama adalah didikan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian dari ayah, kemudian Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umat Nabi Ibrahim membakar Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim juga diuji dengan keterlambatan memiliki keturunan. Kemudian yang terakhir juga Nabi Ibrahim lagi-lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata ingin diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun dengan cara-cara yang mungkin menurut kita itu di luar logika kita. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, jangan berpikir kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah zakat, kalau kita sudah taubat, kalau kita sudah hijrah, hidup kita tenang, hidup kita senang. Banyak orang yang sudah hijrah, yang sudah mengaji, yang sudah berhenti judi online. Ada orang yang taubat, ada orang yang ketika mereka itu taubat tidak melaksanakan hal-hal yang menjadi maksiat, yang menjadi dosa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka sudah
Selesai dari itu semua, akhirnya mereka komplain, Tuhan tidak adil. Kenapa saya sudah baik, tetapi ujian yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertubi-tubi. Buka kembali kisah dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim, bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim bukan orang yang baik? Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat baik. Seorang nabi yang menjadi panutan kita semua. Ulul azmi di dalam Al-Quran dijelaskan, dalam hadis juga dijelaskan, bahwa orang manusia pilihan dan nabi pilihan. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ujian tetap datang. Apalagi kalau seandainya ada orang yang mengatakan apapun ketika mereka itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun mereka itu tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya cara pandang saja yang berbeda. Ketika mereka itu berdosa, mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi teguran yang sangat luar biasa. Akan tetapi ketika orang-orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa melihat dengan kacamata mereka sendiri, yaitu kacamata tentang bahwa mungkin dengan dia sakit, dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan dia memiliki kepayahan dan kesusahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa dan maksiat selama dia hidup di dunia ini yang sebelum-sebelumnya pernah dia kerjakan, kemudian dia sakit sekarang, mungkin dosa yang sebelum-sebelumnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga yang mungkin yang bertanya, tapi kita sudah ikhtiar, kita sudah berusaha, kita sudah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kenyamanan kepada kita ketika kita hidup di dunia ini? Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita kaya, kemudian kita berlimpah harta padahal kita sholat? Hal itu yang menjadi pertanyaan kebanyakan orang, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya adalah kita tetap sakit. Tetap kita menganggap sakit. Apakah kita menganggap sakit itu sebagai laknat, atau apakah sakit itu sebagai ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa yang telah kita laksanakan sebelumnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita mempelajari, merefleksi ulang kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, sehingga refleksi tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi konteks dalam kehidupan kita dan menjadi jalan panduan kehidupan kita dalam menjalankan kehidupan ini. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semuanya di surganya. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Kalam Ilahi. Saya Muhammad Syarif LC mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri. Temukan